Pada zaman dahulu ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Pada suatu hari ia ingin bertemu dengan seorang yang paling alim di muka bumi ini untuk bertanya apakah ia masih bisa bertobat dengan dosanya yang sedemikian besar. Ia sangat menyesali perbuatannya dan sangat mengharap bimbingan agar dapat kembali ke jalan yang benar. Ditunjukkanlah padanya seorang rahib dari kalangan Bani Israel yang dikenal sangat alim. Setelah bertemu dengan sang rahib, si pembunuh bertanya, "Aku sudah membunuh 99 orang, adakah tobat untukku?" Dengan wajah jijik sang rahib menjawab, "Tidak." Maka orang itu pun membunuh sang rahib hingga genap 100 orang. Hatinya terus merasa gundah dan ingin sekali bertobat. Ia merasa tersiksa batinnya. Ia pun berjalan terus dengan harapan bertemu dengan seseorang yang dapat memberinya petunjuk. Di sebuah daerah yang dilewatinya, ia bertemu dengan seorang alim lain yang sedang mengadakan majelis ilmu yang dihadiri banyak orang. Setelah menyelesaikan majelisnya, orang alim tersebut menyambut kedatangan si pembunuh dengan senyum yang ramah dan sambutan yang hangat. "Apakah keperluanmu datang kemari?" tanya orang alim itu dengan penuh santun. "Aku telah membunuh 100 orang yang terpelihara darahnya. Maka masih adakah jalan tobat bagiku?" tanya si pembunuh dengan perasaan sedih. Orang alim itu menjawab, "Ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dan tobat? Beranjaklah dari tempat ini dan pergilah ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek." Si pembunuh sangat bergembira dengan jawaban tersebut dan mengikuti nasihat orang alim itu untuk pergi ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Namun sayang, sebelum mencapai tujuannya, si pembunuh yang telah bertobat tersebut meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab untuk membawa rohnya. Pada saat itulah terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, "Orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadap hatinya kepada Allah." Namun malaikat azab berkata, "Orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun." Akhirnya diputuskan untuk mengukur jarak, mulai dari tempat berangkatnya hingga sampai tempat tujuan. Jika jarak antara tempatnya sekarang berada dengan tempat tujuannya lebih dekat, maka malaikat rahmat yang berhak membawanya. Berarti si pembunuh yang bertobat itu masuk surga, walaupun belum melakukan kebaikan sekalipun. Sebaliknya, jika jaraknya lebih dekat dari tempat berangkatnya, maka malaikat azab berhak membawanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah diukur jaraknya, ternyata orang tersebut sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, hingga jaraknya lebih dekat ke tempat tujuannya dibandingkan tempat berangkatnya. Maka malaikat rahmat pun berhak membawanya dan orang tersebut berhak masuk surga tanpa ibadah. Demikian, semoga bermanfaat.